Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Ramadhani, NIM 2412306667, Prodi Sistem Informasi kelas C dengan mata kuliah Analisis Proses Bisnis, tugas keempat, yaitu menganalisis ketidakefisienan produksi dalam sebuah artikel. Seperti biasa, video ini akan dibagi menjadi 6 part. Ya, sekian. Baik, langsung masuk ke artikel pertama, yaitu menganalisis dan perancangan sistem informasi produksi pada PT Putra Sumber Utama Timber atau PSUT. Untuk mengidentifikasi masalahnya itu, PT Putra Sumber Utama Timber atau PSUT menghadapi beberapa masalah dalam sistem informasi produksinya, yaitu ketidakakuratan informasi, kesulitan dalam pembuatan laporan, serta sistem manual dan terfragmentasi. Untuk ketidakaturan informasinya itu, sistem produksinya itu menggunakan Microsoft Excel yang menyebabkan kesulitan dalam pencarian data, redundansi data, dan pengolahan data yang memakan waktu yang lama. Untuk kesulitan dalam pembuatan laporan, proses pembuatan laporannya itu memerlukan penginputan data berulang kali, sehingga menyebabkan ketidakefisienan dan potensi kesalahan. Sistem manual dan terfragmentasi. Sebagian prosesnya itu masih dilakukan secara manual sehingga tidak terintegrasi dengan baik. Nah, jadi untuk pengumpulan datanya itu dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama adalah metode wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan bagian produksi dan pihak terkait untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Pengamatan atau observasi. Peneliti itu mengamati langsung proses produksi dan sistem informasi yang sedang berjalan. Studi literatur. Mempelajari teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Dokumentasi. Penelitian mengumpulkan data dari arsip produksi dan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Untuk pemetaan proses bisnis yang berjalan pada PT PSUT dapat dipetakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu penerimaan bahan baku, proses produksi, pencatatan data, dan pembuatan laporan. Untuk penerimaan bahan bakunya itu diterima dari supplier, kemudian dilakukan dengan pengecekan kualitas. Jika memenuhi standar, bahan baku disimpan di gudang. Untuk proses produksi, bahan baku diolah melalui beberapa tahap produksi seperti pemilihan kayu, pengupasan, pengeringan, perakitan, finishing, grading, dan pengemasan. Selanjutnya pencatatan data. Hasil produksi dicatat secara manual oleh petugas lapangan, kemudian diinput ke dalam sistem Microsoft Excel oleh bagian produksi. Pembuatan laporan. Data yang diinput itu digunakan untuk membuat laporan, namun proses itu memerlukan penginputan ulang yang memakan waktu yang lama. Jadi, analisis kelemahannya yaitu redundansi data, kesulitan pencarian data, proses manual, dan ketergantungan pada Excel. Nah, yang pertama, redundansi data. Data yang diinput itu harus diinput beberapa kali ke dalam tabel yang berbeda, yang menyebabkan pemborosan waktu dan potensi kesalahan. Yang kedua itu kesulitan pencarian data. Excel itu tidak mendukung pencarian yang cepat. Yang ketiga, prosesnya masih manual, jadi rentan terhadap kesalahan manusia atau human error. Yang keempat, ada pembuatan laporan. Data yang diinput ulang untuk laporan memakan waktu yang lebih lama. Nah, untuk rekomendasi solusinya itu, untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti itu mendapatkan beberapa solusi, yaitu pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi, otomatisasi proses, penggunaan prototipe, serta peningkatan keamanan data. Nah, bangun sistem berbasis database itu untuk menghindari redundansi dan mempermudah perencanaan data. Nah, otomatis proses itu untuk ketergantungan, mengurangi ketergantungan pada proses manual. Untuk penggunaan prototipe itu seperti gunakan metode prototipe untuk pastikan sistem itu sesuai apa yang dibutuhkan. Serta untuk peningkatan keamanan datanya itu tambahkan sistem keamanan data di pengembangan yang selanjutnya. Jadi implementasinya adalah yang pertama, komunikasi. Tim pengembang berdiskusi dengan stakeholder untuk menentukan kebutuhan sistem. Yang kedua, perencanaan cepat. Membuat rancangan cepat berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, pemodelan. Menggunakan tools UML
use case, class diagram, activity diagram untuk memodelkan sistem. Pembuatan prototipe, membangun prototipe sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Umpan balik, prototipe diserahkan kepada stakeholder untuk evaluasi dan umpan balik. Jadi, untuk evaluasinya adalah yang pertama, pastikan bahwa sistem itu memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, identifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, pastikan sistem mengatasi masalah sebelumnya. Baik, sekian dari saya untuk artikel yang pertama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.